bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginda Budi Kurnia Rizky dari kelas 12C. Dan saya Arindi Zarana Salwa dari kelas 12C. Kami ingin menjelaskan tentang teori, bentuk, faktor, dan definisi perubahan sosial budaya. Ini saya akan menjelaskan definisi perubahan sosial budaya. Definisi perubahan sosial budaya adalah suatu perubahan yang terjadi dalam struktur nilai dan norma-norma dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik mengarah pada hal positif maupun hal negatif yang mencangkup tentang budaya teknologi, norma-norma maupun pola pikir yang ada di masyarakat. Terdapat 4 teori perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama teori konflik. Teori ini memandang bahwa perubahan ini terjadi dikarenakan adanya konflik di dalam masyarakat itu sendiri, yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat, contohnya demokrasi atau unjuk rasa. Yang kedua yaitu teori linier. Teori ini mengandalkan bahwa masyarakat dan budaya berkembang dalam pola yang tetap dan teratur menuju suatu titik akhir atau tujuan tertentu. Contoh, pada zaman primitif, masyarakat hidup tanpa adanya adat istiadat, kemudian seiring berjalannya waktu, mereka mulai membentuk dan mengenal adat istiadat. Yang ketiga yaitu teori siklus, sebuah konsep teoritis yang menggambarkan pola perubahan dalam nilai norma, institusi sosial, dan struktur sosial dalam masyarakat manusia. Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat manusia mengalami siklus perubahan yang teratur, di mana masyarakat bergerak melalui tahap tertentu dan proses evolusi sosial dan budaya. Contoh terjadinya perubahan dan perkembangan zaman dalam masyarakat. Yang keempat, teori fungsional. Teori fungsional menganggap bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan. Contoh kegiatan pertanian pada zaman dulu. Dulunya masyarakat menggunakan baja untuk menghemat biaya meski memakan waktu. Sementara saat ini sistem pertanian dilakukan secara modern yang menghemat waktu namun memakan biaya banyak. Kemudian ada 8 bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, bentuk evolusi. Bentuk evolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, alat komunikasi yang zaman dulunya kentongan menjadi surat lalu menjadi HP. Yang kedua, bentuk revolusi. Bentuk revolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat dengan waktu singkat, cepat, dan mendasar. Contohnya Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. 3. Bentuk kecil. Bentuk kecil adalah perubahan sosial budaya yang terjadi di sebagian kecil masyarakat. Contohnya komunitas anak pang. 4. Bentuk besar. Perubahan sosial budaya yang terjadi pada unsur struktur sosial yang membawa pengaruh bagi masyarakat. Contohnya perubahan kepadatan penduduk yang akhirnya menyebabkan berkurangnya lahan dan peningkatan jumlah pengangguran. Kelima, perubahan sosial budaya direncanakan adalah perubahan sosial budaya yang sudah memiliki tujuan dan rencana. Contohnya pembangunan pada masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat. 6. Tidak direncanakan. Tidak direncanakan adalah perubahan sosial budaya yang tidak dikehendaki dan di luar perkiraan masyarakat. Contohnya bencana banjir bandang Nusa Tenggara Timur dan tanah longsor. Yang ketujuh, bentuk struktural. Bentuk struktural adalah perubahan sosial budaya yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya, orang membajak sawah zaman dahulu menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia hingga saat ini diganti oleh tenaga mesin. Kedelapan, proses. Proses adalah perubahan sosial budaya yang sifatnya menyempurnakan dari perubahan sebelumnya.
Contohnya di bidang pendidikan, yang dulunya kurikulum KTSB menjadi kurikulum K13, lalu hingga saat ini menjadi kurikulum Merdeka. Dan di bidang politik adalah perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Faktor eksternal perubahan sosial budaya yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contoh 1. Bencana alam. Bencana alam, bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Contoh banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, dan gempa bumi dan tsunami. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial karena dapat mengubah lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu peperangan. Peperangan dinyatakan sebagai faktor eksternal karena datang dari luar masyarakat, bahkan dapat berasal dari luar negara. Peperangan dapat menyebabkan perubahan sosial karena dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dan tempat tinggal. Dan yang ketiga, pengaruh budaya lain. Adanya pengaruh dari budaya lain atau budaya luar dapat menyebabkan perubahan pada kehidupan masyarakat. Contoh budaya Korea yang kini sudah tidak asing di Indonesia. Budaya Korea masuk ke Indonesia melalui musik, film, bahkan melalui makanan. Hal ini menciptakan tren tersendiri di masyarakat sehingga kini masyarakat mulai mengalami perubahan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, 1. Penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan terhadap suatu hal. Contohnya, dulu kalau ingin mengirim pesan singkat melalui SMS, akhirnya muncul penemuan baru aplikasi instan yaitu WhatsApp. Penemuan baru dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada namun belum diketahui oleh siapapun sebelumnya. Contohnya, penemuan lokasi baru tambang batu baru di Kalimantan Selatan. 2. Invention adalah penemuan yang benar-benar baru dan diciptakan oleh manusia. Contohnya, penemuan telepon genggam. 3. Innovation atau inovasi adalah pembaharuan atau pengembangan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, smartphone atau ponsel pintar. Yang kedua, konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik dapat menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Contohnya, kebijakan yang diberlakukan pemerintah dapat menimbulkan konflik sosial apabila terdapat perbedaan pendapat dari masyarakat. Yang ketiga, dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan kondisi penduduk. Contohnya, kepadatan penduduk yang dapat disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.